Belum ada larangan tegas mengenai pengelolaan limbah di Jakarta membuat warga di sekitar peternakan dirugikan. Dugaan pencemaran akibat peternakan di Cikoko, Pancoran bisa menjadi awal mula lahirnya aturan itu. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewangga Sutiaji dengan NIM 235050 107111 dengan nomor presensi 40 kelas Sosiologi Peternakan K1. Kali ini akan membahas study case yang saya ambil dengan judul Peternakan Sapi di Tengah Jakarta, Puluhan Tahun Limbah Tak Tertangani. Kejadian ini bermula dari laporan seorang warga RT 5 RW 5 Cikoko Pancoran, Jakarta Selatan, Hasan Al-Habsbi, menerangkan kecurigaan terhadap adanya limbah kotoran sapi di wilayahnya muncul akibat banyaknya nyamuk di rumahnya yang menyebabkan istrinya yang sedang hamil demam tinggi. Saat mencari sumber nyamuk, ia menemukan kotoran hewan yang tersendat di selokan di depan rumahnya. Hasan yang baru pindah ke kawasan tersebut mengetahui terhadap beberapa peternakan sapi di wilayah tersebut. Dirinya menduga kotoran hewan itu berasal dari tempat-tempat tersebut. Tidak hanya mendatangkan nyamuk, tersendatnya selokan air di RT 5 dan RT 7 lalu membuat saluran air di kamar mandinya yang terhubung dengan selokan meluap. Nah, kali ini kita akan menganalisis dari segi sosiologi peternakannya. Peternakan sapi di tengah Jakarta, puluhan tahun limbah tak tertangani. Yang pertama ada identifikasi lembaga yang terkait. Lembaga yang terkait di kasus ini adalah Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Jakarta Selatan. Di sini memiliki fungsi yaitu bertanggung jawab atau pengelolaan sumber daya pangan dan perikanan di tingkatan kota, termasuk pemantauan pengelolaan limbah ternakan. Ciri-cirinya yaitu menyediakan arahan teknis dan himbauan kepada peternakan terkait pemisahan limbah cair dan padat. Yang kedua ada Perumda Pal Jaya, memiliki fungsi yaitu menjalankan pengujian laboratorium terhadap limbah untuk menilai kandungan cemaran seperti kotoran hewan yang mengkontaminasi lingkungan. Di sini memiliki ciri-ciri yaitu menyediakan hasil uji kandungan cemaran sebagai dasar bagi tindakan pengelolaan limbah lebih lanjut. Yang ketiga, ada Dinas Sumber Daya Air atau SDA. Di sini memiliki fungsi mengelola sistem saluran air dan menangani permasalahan penyumbatan akibat limbah peternakan. Di sini memiliki ciri-ciri yaitu bertanggung jawab dalam pengeluasan saluran air dan upaya pencegahan sendatan di wilayah terdampak. Berikutnya ada Dinas Lingkungan Hidup. Di sini memiliki fungsi yaitu menetapkan kebijakan lingkungan untuk menjaga kualitas air dan tanah dari pencemaran limbah. Memiliki ciri-ciri yaitu mengkoordinasikan peraturan terkait pengelolaan limbah dan membantu dalam pengaturan teknis di wilayah urban. Dan yang terakhir, pemerintah Kelurahan Cikoko memiliki fungsi yaitu memediasi konflik antara warga dan peternak terkait lingkungan. Di sini memiliki ciri-ciri menyediakan ruang mediasi dan mendorong pemerintah untuk menerbitkan aturan teknis tentang pengelolaan limbah di kota. Berikutnya, kita akan menganalisis dari segi komfortability atau kenyamanan. Di sini pemerintah menghimbau masyarakat, khususnya peternak, untuk mengolah limbah kotoran hewan dengan benar, seperti memisahkan limbah cair dan padat. Di sini menunjukkan bahwa adanya norma sosial dan lingkungan yang harus dipatuhi oleh peternak. Yang kedua, ada warga seperti Hasan sebagai narasumber berusaha mencari solusi dengan mengikuti prosedur mediasi dengan pihak kelurahan untuk memperbaiki saluran air. Ini mencerminkan upaya untuk mematuhi norma sosial dalam masalah lingkungan. Yang kedua, kita akan menganalisis dari segi deviation atau penyimpangan. Pembuangan limbah ke saluran umum ini jelas merupakan penyimpangan. Pemilik peternakan, Burhan, masih membuang limbah padat ke saluran umum meskipun ada norma yang melarangnya, menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan pengelolaan limbah. Yang kedua,
ada dampak sosial dari penyimpangan. Praktik pembuangan limbah yang tidak sesuai berakibat pada masalah lingkungan, seperti peningkatan nyamuk dan banjir yang berdampak negatif terhadap kesehatan warga. Yang kedua, kita analisis dari segi kekuasaan dan wewenang. Menurut Suryono Sukanto, kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Dalam kasus ini, pihak yang berkuasa meliputi yaitu pemerintah daerah atau Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua, dinas teknis, yaitu ada lingkungan hidup, dinas sumber daya air, dan dinas Paljaya. Dan yang ketiga yaitu peternak. Selanjutnya, di sini ada pihak yang dikuasai. Pihak yang dikuasai adalah mereka yang berada di bawah pengaruh penguasa, seringkali menanggung dampak dari keputusan atau kurangnya kebijakan. Dalam kasus ini, pihak yang dikuasai adalah peternak dan warga sekitar. Selanjutnya, kita akan menganalisis mengenai dimensi kekuasaan. Analisis dimensi kekuasaan peternakan sapi di Cikoko ada yang pertama, legal and no anarchy. Ini adalah government atau pemerintah. Pemerintah memperoleh kekuasaan dari legitimasi formal berdasarkan hukum dan regulasi. Namun, dalam kasus ini, kekuasaan pemerintah terlihat lemah karena tidak adanya aturan tegas tentang pengelolaan limbah peternakan di perkotaan. Yang kedua, ada legal and anarchy. Peternak beroperasi dengan legitimasi tradisional karena sudah ada sejak tahun 1970-an. Namun, aktivitas mereka menciptakan anarki lokal berupa pencemaran lingkungan yang berdampak buruk pada warga sekitar. Contohnya, pembuangan limbah padat dan cair ke saluran umum tanpa pengelolaan yang sesuai yang menyebabkan selokan tersebut tersendat dan menimbulkan banyak nyamuk. Berikutnya, yang ketiga ada illegal and no anarchy. Di sini, tradisi peternakan sapi di tengah kota Jakarta selama beberapa dekade memberikan legitimasi sosial meskipun tidak ada aturan formal yang mengatur atau melarangnya. Contohnya seperti peternak seperti Burhan merasa cukup dengan bak kontrol seadanya meskipun tidak sesuai standar teknis karena belum ada aturan resmi yang mengharuskan mereka. Warga yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut cenderung menerima keberadaan peternakan sebagai sesuatu yang normal, sehingga tekanan terhadap pemerintah atau peternak kurang signifikan. Yang keempat, ada illegal and anarchy, intimidation, provocation, and gossip. Konflik antara warga dan peternak. Warga yang merasa dirugikan oleh pencemaran melaporkan masalah melalui aplikasi Jaki atau meminta mediasi. Meski tindakan ini sah, solusi yang ditawarkan seringkali gagal, seperti masalah pelebaran saluran air yang sementara, yang bisa memicu konflik besar di masa depan. Intimidasi tidak langsung muncul dari ketidakpastian pihak mana yang bertanggung jawab, menyebabkan warga saling menyalahkan atau kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Selanjutnya ada analisis saluran kekuasaan. Dominasi saluran kekuasaan yang relevan dalam kasus ini yaitu ada kekuasaan politik. Memiliki definisi kekuasaan yang berasal dari institusi politik atau aktor politik, termasuk pemerintah yang membuat kebijakan. Relevansi dalam kasus ini yaitu pemerintah melalui berbagai dinas seperti DLH, Dinas SDA, dan Paljaya menjadi aktor utama dalam pengelolaan permasalahan ini. Yang kedua, tradisional. Definisi kekuasaan yang berasal dari adat, norma, atau kebiasaan yang telah lama diterima oleh masyarakat. Dalam kasus ini, peternak menggunakan kekuasaan tradisional sebagai dasar untuk mempertahankan eksistensi mereka. Usaha peternakan sapi sudah ada sejak tahun 1970-an, bahkan beberapa sejak tahun 1968. Hal ini memberi legitimasi sosial bahwa peternakan tersebut merupakan bagian dari identitas kawasan tersebut.
Berikutnya ada mass communication, yaitu kekuasaan yang berasal dari kemampuan mengontrol opini publik melalui media massa atau alat komunikasi lainnya. Warga memanfaatkan aplikasi jaki dan media lokal untuk menyampaikan keluhan mereka. Hal ini menunjukkan penggunaan komunikasi massa sebagai saluran kekuasaan warga menekan pemerintah.